Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami ta'zimi al-mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil ala Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kami ta'zimi Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang kami hormati dosen pengampu kami yakni Al-Ustadz Imam Syafi'i MH. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang sejarah perkembangan tafsir pada fase kedua, yaitu masa tabi'in dan masa pembukuan. Masa tabi'in dan masa pembukuan mencakup perkembangan penafsiran Al-Quran setelah masa sahabat. Pada periode ini, para tabi'in yang merupakan generasi setelah sahabat Nabi Muhammad berusaha melanjutkan pemahaman dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengambil ilmu dari sahabat yang lebih dekat dengan Nabi, serta mengembangkan penafsiran berdasarkan konteks sosial dan budaya zaman mereka. Masa pembukuan yang terjadi setelahnya ditandai dengan usaha untuk menuliskan tafsir dan mengumpulkan berbagai pendapat tentang tafsir. Ini meliputi pengembangan kitab-kitab tafsir awal yang menjadi referensi penting bagi generasi selanjutnya. Fase ini sangat krusial karena membantu menjaga dan menyebarkan pemahaman Al-Quran secara lebih sistematis dan terstruktur. Di sini sejarah tafsir ada masa tabi'in dan masa pembukuan. Pada masa tabi'in, perkembangan ilmu tafsir yakni beberapa karakteristik dan contoh yang mencolok. Yang pertama yaitu metode tafsir. Metode tafsir di sini ada dua, ada tafsir bil ma'thur, ada juga tafsir bil ra'yu. Tafsir bil ma'thur, metode ini mengandalkan riwayat dari Nabi dan para sahabat. Misalnya, ketika menafsirkan ayat-ayat tertentu, tabi'in merujuk kepada pendapat sahabat seperti Ibnu Abbas. Yang kedua, tafsir bil ra'yu. Tabi'in mulai menggunakan akal dan ijtihad untuk menjelaskan makna ayat. Contohnya, Hasan al-Basri menggunakan pengalamannya untuk menjelaskan konteks sosial dan moral dari ayat-ayat tertentu. Tokoh di masa tabi'in yakni ada Ibnu Abbas. Meskipun dia termasuk sahabat, banyak tafsirnya diikuti oleh tabi'in. Dia dikenal dengan penjelasannya yang mendalam, seperti tafsir ayat tentang syafaat dan keutamaan ilmu. Dan juga ada Hasan al-Basri. Dia terkenal karena tafsirnya yang menekankan aspek moral dan etika. Misalnya, penjelasannya tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak. Dan juga ada Sa'id ibnu Jubair, yakni seorang murid Ibnu Abbas yang dikenal karena kedalaman ilmunya. Dia memberikan tafsir yang sering kali berbasis pada konteks sejarah dan hukum. Contoh tafsir di masa tabi'in yakni ada tafsir surat Al-Fatihah. Tabi'in menjelaskan tentang pentingnya doa dalam ayat pertama hingga ke-6. Sering merujuk pada kebiasaan dan praktik Rasulullah dalam berdoa. Dan juga contohnya tafsir ayat tentang keadilan. Ketika menafsirkan surat An-Nisa, tabi'in menekankan pentingnya keadilan dalam masyarakat, merujuk pada konteks sosial yang ada. Sekarang di masa pembukuan. Di masa pembukuan ini ada karya. Ini ada karya pertama dan karya lain. Karya pertama, salah satu karya tafsir yang paling terkenal adalah Tafsir Al-Tabari oleh Muhammad Ibnu Jarir Al-Tabari. Dalam kitab ini, Al-Tabari mengumpulkan berbagai riwayat dari para sahabat dan tabi'in serta menyajikan penjelasan yang mendalam. Dan juga ada karya lain, karya seperti Tafsir Al-Kabir oleh Al-Fakhru Al-Razi dan Tafsir Al-Maturidi juga muncul pada periode ini yang menekankan pada aspek akal dan rasional. Tokoh di masa pembukuan yakni ada Ibnu Jarir Al-Tabari. Beliau dikenal sebagai pelopor dalam pembukuan tafsir.
Karyanya mencakup tafsir ayat-ayat Al-Quran dengan mengutip pendapat dari berbagai sumber. Dan juga ada Al-Khazin. Beliau menciptakan tafsir Al-Khazin yang merupakan ringkasan dari tafsir-tafsir sebelumnya dan sangat berpengaruh. Contoh-contoh tafsir di masa pembukuan yakni ada tafsir Al-Tabari. Dalam menafsirkan surah Al-Baqarah, Al-Tabari mencantumkan banyak riwayat dari Ibnu Abbas dan sahabat lainnya. Dan juga ada tafsir Al-Razi. Al-Razi memberikan penjelasan mendalam tentang surah Al-Ikhlas, mengupas tentang tauhid dan sifat-sifat Allah dan pendekatan rasional yang lebih mendalam. Kesimpulannya yakni di masa pembukuan adalah periode kunci dalam sejarah tafsir, di mana sistematika, metode, dan pengumpulan sumber-sumber tafsir menjadi lebih terstruktur. Hal ini memungkinkan munculnya banyak karya tafsir yang menjadi rujukan penting hingga hari ini. Cukup sekian dari kami. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.